Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Fajri, NIM 2023 14013 dari jurusan S1 Teknik Tenaga Listrik ITPLN. Di sini saya akan menampilkan hasil pemahaman saya mengenai materi analisis AI dalam Smart Grid PLN sebagai pemenuhan UTS mata kuliah aplikasi kecerdasan buatan dalam ketenaga listrikan. Baik, langsung saja kita mulai ke presentasinya sendiri. So, judulnya yaitu analisis AI dalam Smart Grid PLN. Nah, pada slide pertama ini kita akan menampilkan definisi dari smart grid. Nah, di sini ada definisinya, kemudian komponen utama dan urgensi dari smart grid ini. Nah, komponennya terdiri dari power plant, transmission, distribution, dan control system. Nah, untuk penjelasan dari smart grid ini bisa saya simpulkan seperti dulu tuh ada kabel listrik. Misalkan kabel listriknya hanya satu arah yang jalannya searah yang kaku. Nah, sekarang dengan adanya smart grid itu mengubah jalanannya itu jadi dua arah yang punya otak dan bisa saling ngobrol atau bisa saling koordinasi antara pembangkit dan rumah kita. Kemudian kita akan bahas satu-satu mengenai komponen utama yang tadi. Nah, ada power plant, transmission, distribution, dan control system. Nah, di sini sudah tertampil definisinya tiap poin dari komponennya sendiri. Nah, pada power plant bisa saya simpulkan itu seperti pabrik listrik pintar. Nah, misalkan ada koki yang tahu kapan harus masak, banyak atau sedikit. Nah, karena dia bisa meramal cuaca dan punya kulkas raksasa atau di sini baterai sebagai penyimpan cadangan nantinya. Nah, untuk transmission dan distribution itu seperti jalanan pintarnya. Nah, misalkan ada kurir yang pintar cari jalan tikus kalau ada pohon tumbang atau kabel putus. Nah, jadi listrik nggak lama dalam keadaan mati, misalkan. Dan terakhir itu untuk poin komponen control system, ini tuh adalah otak pusatnya yang memakai asisten AI di sini untuk mengukur semua jadwal listrik supaya nggak ada yang mubazir nantinya. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri bagaimana ilustrasi dari smart grid pada sebelah kiri dan ilustrasi dari smart meter pada komponen transmisi dan distribusi. Nah, di sini bisa kita bayangkan smart grid dengan adanya smart grid ini pada rumah itu bisa berkoordinasi dengan pabrik, rumah sakit, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga pada transmisi dan distribusi. Masuk ke bagian selanjutnya, kita akan bahas mengenai analisis Smart Meter System Network. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana alur komunikasi dari Smart Meter, kemudian teknologi komunikasinya menggunakan wireless network, optic network, dan BPL. Kemudian ada arsitektur jaringannya, bagaimana struktur jaringannya itu ada FAN, Field Area Network, dan Wide Area Network. Nah, jika FAN itu jaringan area lokal menghubungkan smart meter dari rumah ke konsentrator. Kalau Wide Area Network, WAN, itu jaringannya yang menghubungkan konsentrator ke sistem pusatnya langsung. Nah, data dari rumah kita itu lari ke konsentrator, misalkan. Nah, kemudian dibawa lewat kabel atau sinyal wireless WAN sampai ke kantor PLN. Begitu kurang lebih untuk alur dari Smart Meter System Network ini sendiri. Nah, fungsi dan peran smart meter ini bisa kita lihat di sini. Kita bagi dulu, ada fungsi utama. Nah, fungsinya yaitu untuk alat ukur elektronik yang mencatat konsumsi energi secara real time dan berkomunikasi dua arah. Nah, kemudian kita bagi lagi, ia bisa memonitoring, sistem billing, dan deteksi anomali. Nah, analisis keterkaitannya di sini pertama ada hubungannya gimana. Smart meter itu seperti sensor dalam ekosistem yang menyuplai data dari sumber hingga ke sistem kendali pusat. Nah, bagaimana jalan dari pemutusan ini untuk memutuskan bagaimana data yang diperoleh itu. Nah, pertama, smart meter itu mengumpulkan data lalu dikirim ke pusat. Nah, AI di sini berfungsi untuk menganalisis pola bebannya. Nah, hasil analisis ini digunakan untuk mengambil keputusan nantinya. Bisa jadi untuk menyeimbangkan beban atau mengalihkan pasokan saat terjadi gangguan. Nah, bagaimana jika terjadi uh, penggunaan smart meter ini tidak digunakan dalam smart grid? Nah, tanpa smart meter, smart grid akan kehilangan visibilitas real time terhadap kondisi beban, sehingga respon terhadap fluktuasi menjadi lambat dan kurang akurat. Nah, bisa kita lihat pada sebelah kanannya, bagaimana jika AI digabungkan dengan data, itu akan memperoleh hasil prediksi yang sangat akurat. Nah, di sini ada analisis kritis, higher order thinking. Nah, bagian pertama ada mengenai tantangan.
keamanan cyber, biaya infrastruktur awal yang tinggi, dan standarisasi perangkat. Kemudian mengenai peran IoT dan AI. IoT itu untuk konektor antar perangkat, sementara AI berfungsi memproses data besar untuk memprediksi beban. Nah, prediksi beban di sini itu penggunaan machine learning memungkinkan sistem memprediksi bagaimana data beban puncak terjadi sehingga mencegah adanya blackout atau bisa dioptimalkan pada pembangkitnya. Nah, kalau sistem ini dipasang, itu tuh seperti otak robot, machine learning. Dia bisa menebak, misalkan besok pagi ini bakal panas. Nah, orang pasti bakal nyalain AC, sehingga pusat akan menyiapkan listrik yang lebih banyak untuk besoknya. Nah, untuk kesimpulan, nah, bisa kita lihat bagaimana peran smart meter itu bukan sekedar alat, tapi sebagai komunikasi dua arah. Kemudian pentingnya smart grid itu tentu sangat penting dalam kehidupan kita, biar kita tahu kapan listrik mati, biar kalian tahu siapa yang curang, dan kita tidak perlu repot-repot untuk pelaporan manual. Nah, sistem ini sangat penting untuk mengelola sumber dengan adanya EBT yang berubah-ubah seperti matahari dan angin agar suplai ke masyarakat tetap stabil dan tidak mudah padam. Nah, tentu ini akan meningkatkan efisiensi dan keandalan pada sistem PLN di Indonesia agar tidak adanya gangguan lagi ataupun menguranginya, sehingga akan terciptanya sistem yang lebih aman dan teratur karena fluktuasinya bisa diprediksi otomatis oleh AI. Baiklah, untuk presentasi mengenai pembahasan dan pemahaman saya tentang analisis AI dalam Smart Grid PLN sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya pamit undur diri, Muhammad Faisal Fajri 2023-1413. Sampai jumpa lagi, selamat sore, pagi, siang, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.